Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mairana Sulawati dengan NIM 3411211057 dari program Studi Informatika angkatan 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajri yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat presentasi proposal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Masyarakat terhadap Kinerja Kepelatihan Sinteyong dalam melatih Timnas Indonesia berbasis sentimen dengan metode support vector mesin dan seleksi scaffold cross validation dengan evaluasi conversion matrix pada media sosial X. Latar belakang di sini dari zaman dulu hingga saat ini sepak bola merupakan suatu olahraga yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk saat ini yang sedang dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan, yaitu pelatih Sinteyong, yang dimana di sini semenjak kepelatihan tersebut banyak masyarakat Indonesia yang sangat menantikan pertandingan timnas Indonesia, dan tidak heran juga banyak yang mengungkapkan opininya, baik itu opini negatif, positif ataupun netral di sosial media X. Dan tak heran juga jika ada dari beberapa segelintir masyarakat yang tidak suka dengan pelatih tersebut. Pada penelitian ini, data opini tersebut nantinya dapat diolah dan diklasifikasikan ke dalam dua sentimen kategori, yaitu sentimen positif dan juga sentimen negatif, melalui tweet dengan hashtag STST atau hashtag Sinteyong atau STayOut. Metode super vektor mesin ini sangat cocok untuk mengatasi masalah non-linear bisa menggunakan kernel. Selanjutnya untuk rumusan masalah di sini, yang pertama, seberapa efektif dan akurasi metode support vector mesin dengan seleksi scaffold cross validation terhadap sentimen tersebut. Dan kedua, bagaimana pengaruh pemilihan kernel linear dan juga RBF terhadap performa model SVM, mana yang paling menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dari perbandingan kedua kernel tersebut. Yang ketiga, bagaimana interpretasi evaluasi conversion matrix terhadap performa model SVM tersebut. Kalau yang di sini batasan masalah dalam penelitian ini, terdapat batasan masalah penelitian, yaitu di mana data penelitian dipetasi pada opini yang terdapat hanya di media sosial X saja dengan hashtag 3 tadi, yaitu STST, Sinteyong, STayOut, dan di mana untuk penelitian ini berfokus hanya kepada metode SVM saja dengan seleksi scaffold cross validation dan juga conversion matrix. Lalu untuk tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama, menguji efektivitas dan tingkat akurasi metode SVM dan pengaruh jumlah vote dalam vote cross validation terhadap performa model SVM. Yang kedua, membandingkan performa model SVM dan melihat tingkat akurasi mana yang lebih tinggi antara kernel linear dan RBF dalam menangani data yang non-linear. Yang ketiga, menggunakan teknik evaluasi conversion matrix untuk mengevaluasi hasil klasifikasi. Lalu ada luaran dan manfaat di sini yang didapatkan, di mana luaran yang didapatkan dari penelitian ini adalah nilai hasil dari evaluasi conversion matrix dalam mengetahui tingkat presisinya, lalu recall dan akurasi klasifikasi dan melihat perbandingan performa model SVM, kernel linear dan RBF dalam menentukan mana kernel terbaik untuk menangani sebuah data yang non-linear. Karena untuk tweet sendiri kita tidak tahu bahwa data dari tweet tersebut ada yang dia linear dan juga non-linear, maka SVM ini cocok untuk digunakan sebagai metode dalam penelitian tersebut. Lalu yang manfaat penelitian yang didapat yaitu dapat memahami opini publik terhadap Sinteyong dan timnas Indonesia dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dengan objek atau metode yang berbeda. Lalu untuk tinjauan pustaka di sini yaitu analisis sentimen, di mana di sini kita gunakan analisis sentimen yang dilakukan untuk melihat pendapat atau kecenderungan opini terhadap sebuah masalah atau objek oleh seseorang, apakah opini atau pandangan tersebut itu bersifat negatif, positif ataupun netral. Selanjutnya di sini ada support vector mesin, di mana SVM ini merupakan algoritma pembelajaran mesin yang efektif dalam menangani masalah klasifikasi dan digunakan sebagai pendekatan untuk mengklasifikasikan sentimen dari teks, di mana metode klasifikasi SVM ini merupakan pemilihan fungsi yang paling efektif dari semua fungsi pemisah yang dimana tersedia untuk membedakan antara dua kelas, yaitu tadi positif dan juga negatif.
Lalu metode SPM ini merupakan ide utama dalam klasifikasi, yaitu memilihnya menentukan batas antara dua kelas menggunakan data yang paling dekat, dan untuk mendapatkan batas maksimal antar kelas, sebuah high plane dengan garis pemisah terbaik harus dibentuk pada input ruang seperti gambar di samping, di mana di sini dapat memilih high plane terbaik untuk memisahkan dua kelas dengan menggunakan maksimum margin, di mana di sini menemukan high plane optimal atau high plane dengan margin terbesar atau maksimum margin. Lalu di sini margin di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apakah jarak antar high plane dengan titik data kecil dengan tahapan yang lain untuk mencapai suatu hasil atau tidak. Lalu di sini pada gambar di samping ini dilakukan dengan mengukur sebuah margin high plane, di mana di sini nanti akan menentukan titik maksimalnya yang merupakan jarak antara high plane dengan titik terdekat dari masing-masing kelas. Titik terdekat ini disebut dengan super vector matching. Dari sini optimal high plane, dan SPM ini dapat mengklasifikasikan data secara linear dan juga non-linear. Lalu dalam bentuk dua dimensi ini digunakan untuk masukkan antar kelas disebut dengan linears, di mana di sini fungsinya untuk memasukkan antar kelas dalam bentuk tiga dimensi, yaitu disebut dengan plane similarly. Sesuai dengan gambar yang ada di samping, dibagi dengan dua kelas dengan menggunakan maksimum margin. Lalu di sini metode penelitiannya, yang pertama itu pengumpulan data, reprocessing data, pembuatan kata, klasifikasi SPM, dan juga hasil evaluasi. Yaitu yang pertama tadi adalah pengumpulan data, di mana nantinya kita akan mengumpulkan data berupa opini masyarakat dari hashtag 3 tweet tadi, atau bahkan bisa ditambah lagi di sosial media X. Lalu di sini kita menggunakan preprocessing data, yaitu di mana preprocessing data ini ada 5 tahapan, yakni cascading, tokenizing, formalisasi, stop waterfall, dan juga stemming. Di mana di sini untuk scaffolding itu sendiri, yaitu nantinya kita akan mengubah suatu huruf menjadi satu bentuk dalam dokumen teks. Lalu untuk tokenizing, di sini kita bisa memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen, di mana pada umumnya kita akan teridentifikasi atau terpisahkan dengan kata yang lain oleh karakter spasi, sehingga nantinya proses tokenizing ini mengandalkan karakter spasi pada dokumen untuk melakukan pemisahan data. Lalu selanjutnya untuk pembuatan kata, di sini kita dapat memperoleh kata dasar yang telah berhasil diekstrak dan berubah menjadi vektor yang dapat mencerminkan representasi kata tersebut. Di mana di sini untuk pembuatan menyatakan bahwa pembuatan kata tersebut nanti menunjukkan untuk bobot pada fitur kata berdasarkan frekuensi penjualan kata. Di sini nanti kita akan menggunakan IDF. TF-nya di sini untuk kemunculan frekuensi kata pada satu dokumen, sedangkan IDF-nya ini nanti untuk mengetahui apakah term tersebut dicari dengan kata yang diinginkan, dan apakah akan muncul, ketika muncul apakah akan memberikan suatu pengaruh terhadap keterkaitan kata kunci dari dokumen tersebut. Nantinya di sini akan menggunakan rumus-rumus dari TF IDF. Lalu untuk klasifikasi SPM-nya di sini dilakukan fungsi kernel linear dan RBF, dan seleksi model klasifikasi dengan metode Kaput cross validation. Dimana nantinya untuk seleksi model klasifikasi metode dengan cross validation ini ada beberapa himpunan data secara acak yang nantinya data tersebut akan menjadi sebuah data latih. Lalu foldnya itu akan menjadi data uji. Jadi di sini ada beberapa data himpunan K. Lalu pada metode Kaput cross validation ini nantinya akan dilihat dari jumlah kemunculan step sampel data dalam data latih, apakah pasti sama dengan step sampel yang muncul, apakah nantinya hanya muncul satu kali atau beberapa kali dalam data uji. Lalu untuk evaluasi hasil di sini dengan menggunakan confusion matrix, di mana nantinya kita akan melihat kualitas dari classifier tersebut.
Intinya dari sebuah sistem klasifikasi ini harus dinilai performanya agar dapat menentukan tingkat akurasi tadi yang disebut dengan recall, lalu presisinya, lalu akurasinya, dan sebagainya. Nanti dilihat dari beberapa kelas aktual dengan menggunakan rumus, yaitu kelas prediksinya tadi itu ada dua, yaitu positif dan juga negatif. Nanti dengan beberapa ukuran evaluasi dari conversion matrix menggunakan rumus. Lalu untuk jurnal penelitian di sini pada minggu bulan pertama, yaitu minggu ke-1 dan ke-2 mengumpulkan dataset terlebih dahulu. Lalu untuk minggu ke-3 ke-4 itu dari bulan pertama mengelompokkan data uji dan data latih. Yang ke bulan kedua, minggu pertama sampai minggu ketiga itu melakukan preprocessing data yang menggunakan 5 tahapan tadi. Lalu untuk bulan kedua di minggu ketiga sampai dengan bulan pertama bulan ketiga melakukan pemungutan kata dan klasifikasi SPM. Lalu untuk bulan ketiga dari bulan minggu pertama hingga minggu ketiga itu dilakukan seleksi model klasifikasi dengan metode fold cross validation. Lalu minggu ketiga sampai dengan bulan pertama minggu pertama bulan keempat melakukan evaluasi model dengan conversion matrix. Lalu untuk minggu ketiga sampai minggu kedua sampai dengan minggu keempat pada bulan keempat itu dilakukan seminar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian saya dan mendapatkan masukan yang berharga dari Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.